Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zania Musdalifah akan memaparkan video pembelajaran mengenai cerpen atau cerita pendek. Slide pertama, kita akan memaparkan mengenai pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang mencakup narasi fiksi pendek. Biasanya, cerpen memiliki panjang antara 1000 hingga 7500 kata, meskipun ada juga yang lebih pendek atau lebih panjang. Cerpen seringkali dipublikasikan dalam majalah, antologi, atau situs web sastra. Fokus utama cerpen adalah pada pengembangan karakter dan alur yang efektif dalam ruang yang terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik cerpen. Yang pertama itu ada kepaduan dan kesatuan. Cerpen memiliki alur cerita yang padat dan biasanya hanya mencakup satu konflik utama. Semua elemen dalam cerpen termasuk karakter, setting, dan plot kerjasama untuk mendukung tema utama. Yang kedua itu jumlah karakter yang terbatas. Karena ruang yang terbatas, cerpen biasanya hanya menampilkan sedikit karakter. Karakter utama dikembangkan secara mendalam, sementara karakter pendukung hanya muncul untuk mendukung alur cerita. Yang ketiga itu kita ada fokus pada satu peristiwa. Cerpen biasanya berfokus pada satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang berhubungan erat. Peristiwa ini merupakan inti dari cerita dan merupakan titik klimaks yang memberikan dampak emosional kepada pembacanya. Yang keempat, ada gaya penulisan yang ekonomis. Cerpen menggunakan bahasa yang efektif dan ekonomis. Setiap kalimat dan detail harus memiliki tujuan dan kontribusi terhadap alur cerita atau pengembangan karakternya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur cerpen. Yang pertama itu pendahuluan atau eksposisi. Bagian ini memperkenalkan latar, karakter utama, dan situasi awal cerita. Pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan informasi dasar yang diperlukan untuk memahami cerita. Yang kedua itu ada pengembangan atau komplikasi. Di sini konflik utama mulai berkembang. Penulis memperkenalkan masalah atau tantangan yang dihadapi karakter utama yang memicu perkembangan alur cerita. Yang ketiga itu klimaks. Klimaks adalah puncak dari cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Ini adalah momen ketegangan terbesar dan biasanya menentukan arah penyelesaian cerita. Yang keempat, peleraian atau failing action. Setelah klimaks, cerita bergerak menuju penyelesaian. Karakter mulai mengatasi konflik dan efek dari klimaks mulai terlihat. Yang kelima itu penyelesaian resolusi. Bagian akhir ini menyajikan penyelesaian dari konflik dan memberikan akhir yang memuaskan bagi cerita. Kadang-kadang, penulis juga menyisipkan pesan moral atau tema yang ingin disampaikannya. Kesimpulannya, cerpen adalah bentuk sastra yang unik dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari prosa lainnya. Dengan struktur yang padat dan fokus pada satu peristiwa utama, cerpen mampu menyampaikan pesan dan tema yang mendalam dalam ruang yang terbatas. Peran dan pengaruh cerpen dalam sastra dan masyarakat sangat signifikan karena memungkinkan ekspresi kreatif, eksperimen dengan gaya penulisan, pencerminan realitas sosial, serta edukasi dan pemberdayaan.